warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Gal Haikal. Pada media pembelajaran kali ini saya akan memberi materi pelajaran prakarya dengan aspek budidaya tanaman sayuran. Bagaimana jenis-jenis tanaman sayuran dan contoh budidaya tanaman sayuran itu. Oh ya, simak terus video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Oke, terima kasih. Yuhu. Halo, bertemu lagi di channel saya Gal Haikal. Pada video pembelajaran kali ini saya akan memberi materi pelajaran prakarya dengan aspek budidaya dengan materi budidaya tanaman sayuran. Apa itu budidaya tanaman sayuran? Kita simak terus ya video ini sampai selesai, nanti kita akan ulas lebih dalam. Wow. Langsung saja, di sini ada peta materi. Kita bisa lihat, pertama ada jenis-jenis tanaman sayuran, kedua sarana budidaya tanaman sayuran, ketiga tahapan budidaya tanaman sayuran, keempat alternatif budidaya tanaman sayuran, dan terakhir contoh tahapan budidaya tanaman sayuran. Kita buka saja. Pertama, slide jenis-jenis tanaman sayuran. Nah, kita bahas paragraf pertama dulu ya. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan berasal dari daun, tangkai daun, umbi, batang, akar, bunga, buah, ataupun biji. Lanjut ke paragraf kedua. Berikut contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Kita buka saja contohnya. Nah, di sini ada daun, umbi, tangkai daun, biji, dan terakhir bunga. Nah, kita bisa lihat ya, ini sering kita makan sehari-hari. Wah, ini kita umbi, bunga kol, daun, biji kacang. Nah, di sini sudah jelas ya. Kita lanjut lagi. Sarana budidaya tanaman sayuran. Sarana budidaya tanaman sayuran, sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran perlu diperhatikan sebelum melaksanakan budidaya. Dalam melakukan budidaya dibutuhkan sarana produksi dan pelaksanaan tahapan yang tepat sehingga dapat tumbuh dengan baik dan diperoleh hasil yang optimal. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada bahan dan alat. Bahannya pertama ada benih atau bibit, kedua pupuk, ketiga pestisida, dan terakhir media tanam. Kita buka langsung slide benih atau bibit. Benih berbeda dengan bibit. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus mempunyai kualitas tinggi, baik mutu genetik, fisik, maupun fisiologinya. Benih atau bibit unggul juga harus berasal dari varietas unggul, yaitu daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit. Benih yang terjamin adalah benih bersertifikat. Kita bisa lihat contohnya. Sini ada benih kangkung dan di sini ada contoh bibit cabai keriting. Nah, kita bisa lihat ya perbedaan benih dengan bibit. Ini sudah paham ya. Kita lanjut lagi. Kedua ada pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah.
Pupuk dapat berupa pupuk organik. Pupuk organik itu pupuk kandang dan hijau, dan pupuk anorganik NPK, urea, KCl, dan ZA. Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan. Biasanya yang digunakan adalah pupuk kandang sapi, ayam, dan kambing. Pupuk kandang memiliki kandungan unsur hara lengkap seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk kandang yang digunakan sebaiknya yang sudah matang, yang ditandai dengan warna hitam, pekat, dan tidak berbau. Kenapa harus warna hitam dan pekat dan tidak berbau? Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya bakteri cendawan yang dapat merusak tanaman. Kita bisa lihat contohnya, ini adalah pupuk anorganik dan ini pupuk organik. Nah, sini sudah paham ya tentang pupuk. Lagi ada pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman, disingkat OPT. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan buatan. Pestisida alami bisa memanfaatkan tanaman sebagai bahan bakunya. Contoh tanaman yang dapat digunakan untuk membuat pestisida adalah daun limbah. Ini adalah contoh pestisida buatan. Lanjut lagi, media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Media tanam umumnya berupa tanah, aneka media tanam antara lain arang, batang pakis, kompos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam, padi, dan humus. Kita bisa lihat bahan organik dan media tanam bahan anorganik. Bahan organik ada karang asam, kompos, serabut kelapa. Media tanam bahan anorganik ada gel, pasir, pecahan batu bata, spon, vermikulit, dan kulit. Kita buka saja pertama dari media tanam bahan organik. Ada arang asam. Arang asam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi, kulit gabah yang berwarna hitam. Warna hitam pada arang sekam menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi, sehingga menaikkan suhu dan mempercepat perkecambahan. Nah, ini contohnya arang sekam. Kedua, ada kompos. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau serasa tanaman. Kandungan utama kompos adalah bahan organik tanah yang dapat memperbaiki kondisi tanah. Keuntungan menggunakan kompos yaitu apa? Pertama, ada mengembalikan kesuburan tanah. Kedua, mengurangi tumbuhnya tumbuhan. Ketiga, pengganggu tersedia secara umum, secara mudah, murah, dan relatif cepat. Nah, ini adalah contoh kompos. Ketiga, ada serabut kelapa. Serabut kelapa cocopit buah yang digunakan sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Serabut kelapa sebagai media tanam sebaiknya digunakan di daerah bercurah hujan rendah agar sabut kelapa mudah lapuk. Sabut kelapa mampu menyimpan air dengan kuat sehingga sesuai untuk daerah panas, namun sabut kelapa mudah berjamur. Bisa lihat, nah ini contoh sabut kelapa. Terus media tanam bahan anorganik. Kita buka pertama ada gel. Gel atau hidrogel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Biasanya gel digunakan sebagai media tanaman indoor karena warnanya beragam dan dapat memperindah ruangan. Gel juga sering digunakan nursery saat pengiriman tanaman jarak jauh karena gel mampu menyimpan air dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, ini contoh gel. Lanjut, kedua ada pasir.
Pasir memiliki kapasitas kelembapan sangat rendah dan kandungan hara rendah. Pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Pasir yang biasa digunakan sebagai media tanam adalah pasir malang dan pasir kali. Pasir pantai tidak disarankan untuk digunakan karena memiliki kadar garam tinggi serta tidak baik bagi tanaman yang ditunjukkan dengan gejala terbakar dan menyebabkan kematian. Jadi cocoknya adalah pasir malang dan pasir kali ya. Nah, ini contoh pasir. Ketiga ada pecahan batu bata. Batu bata yang digunakan sebagai media sebaiknya berukuran kecil seperti kerikil. Fungsinya agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Selain itu, kelembapan dan sirkulasi udara di sekitar tanaman juga makin baik. Selain itu, kelembapan dan sirkulasi udara di sekitar tanaman juga makin baik. Batu bata miskin unsur hara, oleh karena itu biasanya diletakkan di dasar pot karena drainase dan aerasinya baik. Batu bata juga harus dicampurkan dengan bahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Nih contoh pecahan batu bata. Keempat ada spons. Spons banyak digunakan untuk budidaya tanaman hias. Biasanya spons digunakan sebagai media bunga potong. Spons memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi, tetapi bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang. Nah, ini spons, bukan SpongeBob ya. Terakhir ada vermikulit dan perlit. Vermikulit adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Bahan ini mengandung kalium. Vermikulit dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanam. Nah, ini contoh vermikulit dan perlit. Nah, sampai sini sudah paham ya. Kita lanjut lagi. Ada ini tadi bahan yang masih banyak. Nah, kita tinggalan nih, belum membahas alatnya. Nah, ini alat peralatan tanam digunakan untuk mempermudah proses atau kegiatan budidaya. Berikut ini pengenalan berbagai alat yang diperlukan dalam kegiatan budidaya tanaman sayuran. Pertama, alat pengolahan tanah berupa garpu, sekop, dan cangkul. Wah, ini sering kita coba ya kebun atau ketika sedang sawah. Dua, alat pemeliharaan tanaman berupa gembor, koret, dan sprayer. Nah, ini dia. Sudah jelas ya sampai sini. Terus kita lanjut ke slide tahapan budidaya tanaman sayuran. Tahapan budidaya tanaman sayuran pertama ada pembibitan, kedua pengolahan tanah atau persiapan media tanam, ketiga penanaman, keempat pemeliharaan, kelima pemanenan, keenam pasca panen. Kita lihat pertama pembibitan. Hal yang harus diperhatikan saat pembibitan adalah mengetahui syarat benih yang baik. Benih harus bersih dari benda asing, memiliki daya kecambah minimal 80% sebelum disemai. Benih diberi perlakuan agar pertumbuhan bibit lebih baik. Pemindahan bibit perlu memperhatikan cara-cara yang baik dan benar. Pemindahan bibit yang ceroboh dapat merusak akar tanaman. Nah, ini kita bisa lihat semai benih. Ini proses semai benih, pemeliharaan benih. Kedua, pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam.
tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan mencungkil tanah menggunakan cangkul atau garpu. Nah, ini persiapan media tanam. Nah, sudah paham ya sampai sini? Kita buka yang ketiga, penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau dalam bedengan. Nih, kita lihat proses penanaman kentang. Contoh penanaman kentang. Lanjut, pemeliharaan. Pemeliharaan pertama, penyiraman. Penyiraman dilakukan agar tanah tetap lembab. Kedua, penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal. Ketiga, penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Penyiangan itu mencabut gulma yang berada di antara sela-sela tanaman. Keempat, pembubunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Hal ini dilakukan untuk tanaman yang ditanam di bedengan. Kelima, ada pengendalian organisme pengganggu (OPT). Kelima, ada pemupukan. Pemupukan harus dilakukan dengan tepat cara, jenis, dosis, dan waktu. Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan dan dosis yang digunakan harus tepat. Penggunaan pestisida dengan bijak harus diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Terakhir, pemasangan ajir atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Nah, ini contoh pemeliharaan tanaman. Dan kelima, ada pemanenan. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Perhatikan ciri dan umur panen. Pemanenan biasa dilakukan secara manual. Perlu kehati-hatian saat melakukan pemanenan sehingga kualitas hasil panen tetap terjaga. Nah, ini contoh panen bawang. Ini panen kentang. Terakhir ada pasca panen. Tahapan pasca panen meliputi tahapan-tahap berikut. Pertama, pengumpulan hasil panen. Kedua, penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Ketiga, penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Nah, ini kita bisa lihat contohnya nih, pengumpulan, penyortiran, hasil sortiran pasca panen daun bawang. Wah, terus ini udah paham ya tahapan budidaya tanaman sayuran. Lanjut, ada alternatif budidaya tanaman sayuran. Alternatif budidaya tanaman sayuran. Pertama, paragraf pertama, upaya yang dilakukan berupa mencari alternatif wadah tanam dan media tanam. Alternatif dilakukan dengan mengubah sebagian atau seluruhnya, memadukan dan mencampur media tanam dengan komposisi tertentu. Paragraf kedua, untuk mendapatkan media tanam yang baik dan sesuai jenis tanaman yang ditanam perlu diketahui karakteristik setiap jenis media tanam. Berdasarkan jenis bahan penyusun, media tanam dibedakan menjadi bahan organik dan anorganik. Nah, di sini kita akan buka alternatif media tanam.
Tanaman sayuran dapat ditanam dengan menggunakan media tanam kerikil, pecahan batu bata dengan nutrisi dan zat hara dari lautan nutrisi. Hidroponik adalah salah satu teknologi budidaya tanaman tanpa tanah dengan pemberian hara tanaman yang terkendali. Hidroponik dapat dilakukan dengan dan tanpa media tanam. Nah, ini budidaya tanaman sayuran dengan hidroponik secara sederhana. 2. Budidaya tanaman sayuran dengan hidroponik sistem NFT. Nah, kita bisa lihat ya caranya. Terus ada alternatif wadah tanam. Wadah tanam merupakan tempat yang terbatas untuk menampung media dan nutrisi baik bagi tanaman. Banyak jenis wadah yang dapat digunakan sebagai wadah tanam. Wadah tanam yang ideal adalah wadah yang kuat dan tahan lama, dapat merembeskan air yang berlebih, ringan dan menarik. Ini contoh kemasan bekas. Nah, ini wadah tanam. Bisa lihat. Sampai sini sudah paham tentang alternatif budidaya tanaman sayuran. Kita kembali ke peta materi. Nah, sampai sini penjelasan tentang jenis-jenis tanaman, sarana budidaya, tahapan budidaya, alternatif budidaya. Kalau sudah mengerti ya. Terus terakhir ada contoh tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, rumah pangan lestari di sini ada contohnya. Pertama, rumah pangan lestari. Program ini digulirkan pemerintah dengan prinsip memanfaatkan pekarangan yang ramah lingkungan. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal dan pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalian telah mempelajari dan mempraktikkan budidaya tanaman sayuran. Hal tersebut dapat kamu terapkan secara berkelanjutan baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Nah, ini contohnya warung hidup di pekarangan. Dan ini pemanfaatan pekarangan. Nah, sampai sini sudah paham ya. Ayo kita menanam agar biar lestari dan syahdu. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai, dan terus semangat berkarya dan jangan lupa menanam agar bumi tercinta ini semakin terawat dan indah. Jadi kalian bakalan syahdu kalau menanam. Nah, nanti kalau tinggi kan bisa asik itu, bisa spoi-spoi yang ini. Terima kasih ya, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu.